Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali bersama saya Pak Saparman dalam Sarapan Sabda. Sarapan kita pada pagi hari ini masih terus kita merenungkan Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15. Matius 10 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kemarin kita telah merenungkan dengan menerapkan membuat para pemuda atau orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan sepenuhnya mungkin latihan dulu, membuat satu tim, mengunjungi suatu daerah tertentu. Atau mungkin jemaat gereja membuat kelompok untuk mendirikan atau mengunjungi atau menginjili sebuah tempat tertentu. Jadi ini bagus sekali kalau itu dilakukan. Sama seperti ini berarti fokus kepada umat Israel. Waktu itu murid-murid Yesus jadi fokus kepada satu tempat. Itu bagus sekali jika bisa menerapkan seperti itu. Namun demikian kemudian ada nasihat berikutnya, yaitu, kemarin juga jelaskan bahwa beritanya adalah kerajaan surga sudah dekat, penginjilan. Yang lain-lain itu sarana untuk penginjilan, tapi juga bukan pancingan untuk penginjilan. Kalau orang Yahudi pada waktu itu diperlukan orang sakit, orang mati dibangkitkan, tahirkan orang kusta, usir setan-setan. Itu yang diperlukan waktu itu. Tuhan telah membekali itu. Dan itu cuma-cuma ya, harus diberikan dengan cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan. Nah kemudian mulai ayat 9 Tuhan Yesus ini mengingatkan para murid, katanya, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu, janganlah membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi larangan itu ada sebabnya. Sebabnya
seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ini yang mengutus Tuhan, yang mempekerjakan Tuhan Yesus, berarti yang bertanggung jawab memberi upah adalah Tuhan Yesus. Maksud dari ayat 9 dan 10 ya ada yang menerapkan secara literal dari mengutus orang tanpa bekal sekaligus ke suatu tempat, ada yang menerapkan literal seperti itu. Tetapi jelas yang dimaksud ini para utusan, orang yang diutus Tuhan suatu tempat untuk mengabarkan Injil, tidak usah khawatir. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, pada perkembangannya nanti Roma pasal 10 juga ada ya. Ada orang yang belum mendengar, perlu orang datang ke sana, dan orang datang ke sana harus ada yang mengutus. Nah, murid-murid ini diutus oleh Tuhan Yesus sendiri. Tetapi sekarang mungkin badan misi atau gereja yang membuka pos PI, mereka mengutus orang-orang tertentu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara terbeban untuk mengabarkan Injil ke suatu tempat, kalau memang itu langsung dari Tuhan, saudara beriman betul-betul berangkat saja. Itu kalau seperti itu. Tapi bisa juga Bapak Ibu berkonsultasi dengan gereja setempat atau orang-orang yang punya beban yang sama sehingga mereka mendoakan saudara, bisa di antara mereka mungkin diberi karunia Tuhan atau digerakkan Tuhan untuk membekali saudara. Tapi intinya orang yang mau mengabarkan Injil, orang yang mau bekerja bagi Tuhan, tidak usah khawatir sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada yang terbeban pergi suatu tempat menginjil, baiklah Bapak Ibu tanya kepada Tuhan, kalau memang Tuhan secara pribadi jelas sekali mengutus saudara, silahkan saudara pergi tanpa bekal sekalipun. Tetapi mungkin akan bijaksana bila saudara berkonsultasi dengan para hamba Tuhan, para penginjil, para badan utusan Injil atau gereja yang mungkin bisa saudara sharingkan sehingga mereka ikut bersama-sama saudara mendoakan, mungkin ada yang tergerak memberikan dukungan, dana, dan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbeban untuk memberitakan Injil. Kami mohon damai sejahtera dari Tuhan ada di dalam hatinya, sehingga tak usah khawatir tentang apa yang menjadi jaminan hidupnya. Karena kalau Engkau yang mengutus, Engkau yang akan memeliharanya. Kami juga berdoa untuk jemaat, untuk para badan pengutusan Injil, kiranya mereka dapat menemukan saudara-saudara yang tepat untuk bekerja di suatu daerah tertentu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menggerakkan banyak orang untuk ikut terjun dalam pelayanan ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya hari ini. Amin.